Julian memang sengaja diundang oleh Pak Aris nih guys, karena ini suatu kesempatan untuk bisa mengundang Julian bersama dengan istrinya Safira agar Aris bisa mencelakakan Safira ketika berada di puncak. Memang alasannya tersebut ingin membahagiakan ya. Di situ membuat kenyamanan bagi Julian karena bisa mengajaknya pergi bahagia begitu karena mendapatkan undangan ya kan di villanya Pak Aris semacam itu agar membuat hubungannya Aris dengan Julian itu baik-baik saja. Namun itu semua hanyalah kedok yang diinginkan oleh Aris agar bisa menghancurkan Safira dan memusnahkan Safira. Karena Safira itu satu-satunya orang yang memiliki bukti atau yang mengetahui bahwa memang kasus kematian Winda itu satu-satunya itu saksinya hanya Safira seorang semacam itu. Nah sementara Aris nih guys ya ketika menuju perjalanan menuju tempatnya ya villanya ke puncak semacam itu. Nah, dia disupiri oleh anak buahnya dan ternyata anak buahnya mulai menyadari bahwa ada seseorang yang berusaha untuk mengikuti di manakah Aris akan pergi. Dan otomatis di situ negasi anak buahnya sudah memberikan kabar informasi ada orang yang mengikuti membuat Aris ini berpikir untuk mencari jalan lain agar di situ Ray tidak bisa mengetahui pergi ke arah mana semacam itu. Otomatis Ray yang kegagal dan tidak mengetahui di mana keberadaannya ya Aris itu menuju kemana sehingga dia harus menelpon bosnya Yuda untuk mengabarkan bahwa dia kehilangan jejak dan tidak mengetahui di mana keberadaannya. Nah Aris itu bersama dengan anak buahnya itu berhasil mengelabui Ray dan sehingga Ray itu tidak jadi mengikutinya semacam itu. Nah kemudian di situ juga tanpa disadari ada Yuda bersama dengan Dania yang berusaha untuk menyelidiki kemanakah di situ Aris akan pergi. Nah di situ juga nih guys ya anak buahnya sudah mulai menyadari akhirnya membuat Aris berusaha untuk mencari cara lain agar dia tidak jadi ketahuan dia akan menuju kemana. Makanya di situ nih guys ya berusahalah di situ dengan sangat kencang ya guys ya walaupun sebenarnya melaju dengan sangat kencang pun di situ tetap akan berusaha dikejar oleh siapapun. Namun Aris berusaha untuk melakukan berbagai cara ya di situ agar dia tidak diketahui oleh siapapun karena memang kesempatan ini adalah emas untuk bisa menghancurkan Safira, mencelakakan Safira. Dan di situ nih guys ya dan ia sampai ketakutan karena memang di situ Yuda menyetir mobil dengan sangat kencang sekali sehingga membuat Dania merasa sangat ketakutan banget. Namun ternyata di situ nih guys ya gagal lagi di situ ya Yuda untuk mengetahui di mana keberadaannya mau pergi kemana di situ loh. Karena gagal mendapatkan jejaknya Aris lagi di situ nih guys ya. Dan di situ nih guys ya bingung juga noh. Nah kemudian di situ dia berusaha untuk menelpon Ray untuk mencari tahu gimanakah kabarnya Aris itu melaju kemana. Dan Ray di situ ternyata mengetahui bahwa ternyata Aris itu justru malah kembali lagi ke jalan yang awal seperti itu. Nah, kemungkinan besar karena memang di situ Aris sudah tahu bahwa ternyata dia diikuti sehingga dia harus berbelok kembali ke jalan awal. Dan untungnya Ray itu menunggu di situ dan bisa memberikan kabar. Nah, kemudian Ray itu juga ditugasi oleh Yuda agar dia berusaha untuk mengejar Aris semacam itu agar dia tahu. Nah sementara itu juga nih guys ya Safira itu memang dia naik motor karena memang di situ nih guys ya Safira itu diperbolehkan ya untuk naik motor jalan-jalan keliling villanya Pak Aris semacam itu yang ada di puncak. Nah tanpa disadari juga Safira yang lagi happy semacam itu naik motor mengelilingi villa tersebut ternyata remnya justru malah blong dan sehingga membuat Safira ini merasa sangat ketakutan karena remnya itu blong dan dia justru malah masuk jurang semacam itu. Nah mengenai Mona bersama dengan adiknya itu berusaha untuk melaporkan atas kejahatan yang dilakukan oleh papanya karena di situ nih guys ya walau bagaimanapun Mona tidak mau jika papanya itu melakukan tidak kejahatan kepada orang lagi. Apalagi Safira kan orang baik, maka dari itu sebelum terlambat, makanya dia melaporkan bersama dengan adiknya bahwa polisi harus segera bergegas menuju ke puncak ya untuk menyelamatkan Safira karena jika tidak maka papanya akan menghabisi Safira di tempat juga. Nah di situ nih guys ya ada juga Ray yang berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaannya Aris. Nah sementara itu nih guys ya ada Dania yang berusaha untuk mengecek GPS-nya kemanakah Ray itu tadi mengejar Aris tadi semacam itu nih guys ya. Dan di situ adalah harapan dari Mona setelah dia melapor kepada polisi bahwa memang papanya itu tidak salah jalan atau menghabisi orang yang memang tidak bersalah semacam itu. Karena walau bagaimanapun dia tahu bahwa papanya tetap akan melakukan tindak kejahatan. Namun Mona juga tidak mau memiliki orang tua yang jahat semacam itu. Ya walaupun Mona itu sempat keras, namun ternyata Mona itu masih punya rasa dan menginginkan bahwa orang tuanya jauh lebih baik.
Dan di situ nih guys ya, Safira itu jatuh ke dalam jurang nih guys ya, karena motornya remblong semacam itu, karena ini semua memang sudah di riset dari awal, diatur oleh Aris. Nah kemudian nih guys ya, Safira itu berusaha untuk bangun. Ya dia bangun karena memang dia terjatuh dari jurang karena memang motornya remnya blong semacam itu. Nah tanpa disadari juga di depan dia ternyata itu sudah ada orang yang ternyata di situ memakai cincin. Kayaknya dia adalah orang pembunuh dari temannya Winda semacam itu. Nah kemudian membuat Safira ini berlari, berusaha untuk memanggil Mas Julian semacam itu, dan dia berusaha untuk lari semacam itu. Dan disitulah membuat Julian berusaha menyadari bahwa ternyata Safira membutuhkan bantuan dia karena dia mendengar teriakannya Safira semacam itu. Nah disitu terus berusaha Safira berusaha untuk lari. Ternyata di depannya sudah ada laki-laki bertopeng lagi. Nah kira-kira siapa lagi nih orang suruhannya Pak Aris yang ingin mencelakakan Safira? Safira tidak tahu apa yang harus dia lakukan semacam itu. Safira hanya minta maaf dan dia hanya pengen keluar semacam itu, dan Safira tidak tahu salahnya apa sehingga dia itu mau dihabisi atau dicelakakan oleh pria bertopeng tersebut. Dan disitulah sudah ada yang namanya Safira yang bersama dengan suaminya, dan di situ nih guys ya ada pistol yang mau membunuh Safira, dan Safira ini tentu saja merasa sangat ketakutan. Nah sementara Aris itu nih guys ya terus diintai oleh Ray supaya dia tahu bahwa memang di situ benar nggak sih ada Safira bersama dengan Julian, karena takutnya Pak Aris itu memang menyuruh Julian untuk datang sehingga menghabisi di tempatnya situ. Makanya di situ Ray suruh was-was. Nah kemudian dia berusaha untuk ditelepon tuh ya sama bosnya. Nah Yuda itu tanya tuh apakah Safira sudah berada di tempat semacam itu. Ray yakin betul memang Safira kayaknya ada di tempat bersama dengan suaminya, namun dia belum mengetahui di mana keberadaannya Safira bersama dengan Julian saat ini. Nah di situ nih guys ya, Dania berpikir bahwa untuk menyelidiki akan hal ini lebih baik parkir mobilnya jangan terlalu dekat dengan mobilnya Pak Aris, lebih baik agak jauhan supaya tidak diketahui bahwa memang dia juga sedang memata-matai Pak Aris semacam itu loh guys. Nah sementara Safira dihadapkan pada pilihan yang susah karena dia mau ditembak dan dia berusaha untuk minta maaf atas kesalahan. Namun Safira tidak tahu apa yang harus dia lakukan semacam itu. Apalagi di situ nih guys ya, dia mau di pistol semacam itu ditembak gitu loh. Makanya dia benar-benar menyesal dan dia minta maaf. Tapi namun dia juga tahu bahwa dia harus minta maaf dan itu pasti adalah perbuatan Aris semacam itu. Namun Safira di situ nih guys ya, dia tidak punya pilihan lain. Dan dia berusaha lari, namun ternyata dari samping kanan dan kiri ada orang yang sudah menghancurkan Safira dan ingin menembak Safira. Nah kemudian di situ suaminya datang nih guys ya, berusaha untuk menenangkan dan membuat Pak Aris tersebut, karena meyakini bahwa orang yang memakai topeng tersebut adalah Pak Aris, dan dia minta tolong untuk tidak menembak istrinya dan berharap bahwa ini semua sudah akan diselesaikan dengan baik-baik saja semacam itu. Namun ternyata di situ nih guys ya, ada juga tuh ya Om Romi, di mana Romi itu berusaha untuk menghalangi agar Safira tidak ditembak semacam itu nih guys ya, dan menyuruh Safira itu dibawa kabur oleh suaminya Julian biar semuanya diurus oleh Om Romi semacam itu, karena Romi sudah mulai menyadari akan kesalahan dia dan dia mau bertobat sehingga mau menyelamatkan Safira supaya Safira itu selamat dari orang jahat semacam itu agar dia tidak ditembak. Nah kemudian di situ nih guys ya, Yuda bersama dengan istrinya Dania ternyata mendengar tembakan. Nah di situ ada suaranya Safira. Nah yang kira-kira yang kena tuh siapa semacam itu loh. Dan di sini ya memang Pak Aris sudah menyuruh anak buahnya untuk ya membuat Safira itu naik motor supaya Safira itu memang malang hidupnya ketika dia memang pastinya sudah tewas karena dicelakakan oleh anak buahnya semacam itu. Nah di situ Yuda berusaha